Perkenalkan, nama saya Fiolain Putri Tanaba dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Palu Oregon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Deswita, asal dari Universitas Jambi dengan NPM 21531810. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Purniasari. Saya dari program studi Administrasi Publik FISIP Untirta. Kami dari kelompok 3 hari ini akan menjelaskan terkait materi selanjutnya mengenai konsep manajemen strategi sektor publik. Jadi di sini ada 4 submateri. Yang pertama itu adalah komponen manajemen strategi sektor publik, sasaran tujuan sektor publik, prinsip SMART, dan struktur sasaran sektor publik. Nah, materi pertama ini mengenai komponen manajemen sektor publik. Sebenarnya kita di sini akan membahas terlebih dahulu apa tujuan dari organisasi sektor publik itu. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa organisasi sektor publik itu tujuan utamanya adalah kepuasan terhadap masyarakat atau kepada pelanggan. Jadi di sini yang diorientasikan paling utama adalah terhadap kepuasan dari si masyarakatnya itu sendiri atau public oriented. Nah, sebenarnya apa sih yang dinamakan manajemen strategi? Jadi sebenarnya kita udah tahu ya manajemen itu sebenarnya apa. Kemudian juga kita udah pempelajarannya itu di semester-semester lalu, bahkan dari SMP ataupun SMA. Jadi manajemen strategi di sini menurut Siagian adalah sebuah rangkaian keputusan serta tindakan yang disusun oleh manajemen puncak dan kemudian diimplementasikan oleh semua jajaran, entitas atau organisasi dalam kerangka pencapaian tujuan yang ditetapkan organisasi tersebut. Nah, secara garis besarnya, manajemen strategi ini dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan yang sistematis dalam membuat formulasi, mewujudkan, serta mengawasi strategi yang dipilih guna pencapaian tujuan suatu organisasi tersebut. Kemudian ada karakteristik dari sektor publik. Nah, yang pertama itu mengenai tujuan dari organisasi. Tujuan dari organisasi sektor publik ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu adalah pelayanan kepada masyarakat atau public oriented. Nah, jadi emang ini ditujukannya itu tanpa melihat keuntungan ataupun laba ya. Tapi apakah karena tujuan dari organisasi sektor publik ini public oriented atau berorientasi kepada pelayanan masyarakat, apakah sektor publik ini tidak berorientasi pada tujuan finansial? Jawabannya enggak teman-teman. Jadi walaupun dia organisasinya itu bertujuan pada pelayanan masyarakat, sektor publik juga berorientasi pada finansial. Nah, berorientasi pada finansialnya itu seperti apa? Jadi, tujuan sektor publik itu secara finansial itu lebih kepada peningkatan penerimaan negara, kemudian juga peningkatan laba pada perusahaan milik negara atau milik daerah, BUMN atau BUMD, dan juga upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Jadi, walaupun organisasi sektor publik ini tadi terkenalnya nirlaba atau non-profit, sebenarnya ada tujuan finansialnya, tapi tujuan finansialnya memang nggak mengarah pada pengambilan keuntungan, tapi dia lebih menciptakan atau meningkatkan keuntungan tadi melalui peningkatan laba atau penerimaan dari BUMN, BUMD, kemudian juga dari pemerintah daerahnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sumber pembiayaan. Jadi organisasi sektor publik ini sumber pembiayaannya itu berasal dari pajak dan retribusi, juga ada charging for services, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri, dan obligasi pemerintah. Nah, karena hal tersebut juga berasal dari pendapatan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya adalah pola pertanggungjawaban. Nah, jadi di sini pola pertanggungjawaban organisasi sektor publik ini dia itu lebih mengarah pada horizontal accountability atau berorientasinya itu pertanggungjawabannya kepada masyarakat luas. Kenapa? Karena semua kinerja yang sudah dilakukan oleh si organisasi sektor publik ini nantinya itu akan dilaporkan atau diberitahukan secara terbuka kepada masyarakat luas. Jadi masyarakat itu akan mengetahui bagaimana sistem kinerja organisasi ini selama 1 tahun periode, dan itu melalui laporan kinerja keuangannya yang boleh disebarkan kepada masyarakat. Lalu selanjutnya adalah struktur organisasi.
organisasi. Jadi, untuk struktur organisasi dari organisasi sektor publik ini itu lebih birokrasi dan juga lebih kaku dan lebih hierarkis ya, karena kita tahu ada segitiga organisasi untuk organisasi sektor publik ini. Dan disitulah ada yang namanya low management, middle management, dan top management. Jadi di sini dia lebih terstruktur dan lebih terorganisasi melalui job desk yang telah ditetapkan secara jelas. Kemudian adalah karakteristik anggaran dan stakeholder. Nah, jadi di sini stakeholder dari organisasi sektor publik itu ada dua, teman-teman. Ada yang eksternal dan ada yang internal. Kalau yang stakeholder eksternal itu yang seperti apa sih? Stakeholder yang eksternal itu lebih kepada masyarakat tentunya ya, masyarakat pengguna jasa publik. Kemudian ada badan-badan internasional seperti Bank Indonesia, IMF, ADB, UN, dan sebagainya. Lalu ada investor asing dan juga country analyst, sama generasi yang akan datang. Seperti kita ini merupakan salah satu stakeholder eksternal dari organisasi sektor publik itu sebagai frontliner nantinya ke depannya. Kemudian kalau stakeholder internalnya siapa? Ya, yang jelasnya adalah lembaga negara seperti kabinet, MPR, DPR, DPRD. Lalu ada kelompok politik seperti partai politik, lalu ada manajer publik seperti gubernur, bupati, kemudian ada direktur BUMN dan BUMD, kemudian ada pegawai pemerintah. Lalu selanjutnya mengenai sistem akuntansi. Jadi organisasi sektor publik ini lebih menerapkan sistem akuntansi yang berbasis kas atau cash accounting. Selanjutnya ada 7 penekanan strategi terhadap sektor publik. Jadi di sini yang pertama mengenai tidak adanya tujuan mencari laba atau keuntungan ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal kalau sebenarnya dari organisasi sektor publik ini memang berfokuskannya itu pada pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian ada pertimbangan khusus menyangkut pembebanan pajak. Ya, jelas sekali ini mengarahnya tadi itu sama sumber pembiayaan ya, karena sumber pembiayaan atau sumber pendanaan dari organisasi sektor publik itu sendiri adalah dari pembiayaan pajak. Kemudian ada orientasi kegiatan hanya berfokus pada pelayanan semata, jelas sekali. Kemudian banyak menghadapi masalah yang lumayan besar pada tujuan dan juga strategi. Ini nanti akan saya jelaskan di submateri selanjutnya. Kemudian dalam hal keuangan, sektor publik ini tidak bisa berharap pada klien, ya jelas, karena klien ini tidak memberikan profit atau keuntungan bagi si organisasinya itu sendiri, karena pembiayaannya itu berasal dari pajak dan retribusi dan juga penerimaan dari daerah, bukan dari masyarakat atau klien. Kemudian dominasi profesional, ini lebih kepada pola pertanggungjawabannya, bukan, lebih kepada hierarki organisasinya tadi ya. Ada yang namanya low management, middle management, dan juga top management yang struktur organisasinya itu lebih terstruktur dengan jelas. Kemudian ada besarnya pengaruh politik yang dihadapi, itu juga lebih mengarah kepada bagaimana pemerintah dan partai politik itu tadi bersinergi terhadap organisasi sektor publik ini. Lalu di sini ada tahapan dalam menjalankan strategi sektor publik. Yang pertama adalah deciding atau perumusan strategi. Jadi perumusan strategi di sini merupakan suatu proses untuk memilih tindakan utama untuk mewujudkan misi dari organisasi tersebut. Proses tadi diambil untuk pengambilan keputusan dan juga menetapkan strategi seolah-olah merupakan konsekuensi mulai dari penetapan visi misi sampai realisasinya program. Kemudian yang kedua, setelah di-decide atau setelah perumusan strategi, dilakukanlah planning atau perencanaan tindakan. Nah, untuk mengimplementasikan strategi yang ditetapkan pertama kali itu adalah pembuatan perencanaan strategi. Inti dari apa yang ingin dilakukan pada tahapan ini adalah bagaimana membuat rencana pencapaian atau sasaran dan rencana kegiatan yang benar-benar sesuai dengan arahan atau visi misi dan strategi dari organisasi tadi. Kemudian setelah dilakukan perumusan masalah atau perumusan strategi, kemudian dilakukan perencanaan, lalu dilakukanlah implementasi atau implementing terhadap strategi yang telah ditetapkan tadi. Untuk menjamin keberhasilan strategi yang telah berhasil dirumuskan harus diwujudkan melalui tindakan yang sesuai dengan tujuan. Strategi dan unsur-unsur organisasi yang lain harus sesuai. Kemudian juga strategi tadi harus tercermati pada rancangan struktur organisasi.
kepemimpinan, dan sistem pengelolaan sumber daya manusia. Karena strategi diimplementasikan dalam suatu lingkungan yang terus berubah, maka implementasi yang sukses menuntut pengendalian dan evaluasi pelaksanaan yang baik pula. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai konteks manajemen strategi sektor publik. Jadi menurut Ring and Perry tahun 1985, di sini ada beberapa konteks yang pada manajemen strategi sektor publik ini diterapkan. Yang pertama adalah policy ambiguity atau ambiguitas kebijakan. Nah, pola arah strategi pada sektor publik ini dinilai tidak jelas arahnya karena struktur organisasi yang sangat kompleks dan tidak efisien. Oleh karena itu, di sini seorang manajer dalam organisasi sektor publik ini dituntut untuk lebih menerapkan tujuan dan menetapkan strategi penetapan tujuannya itu tadi lebih jelas agar tidak terjadinya tumpang tindih kepentingan di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah the openness of government atau keterbukaan pemerintah. Peranan media itu sangat besar dalam mengungkap proses pengambilan keputusan dan juga penerapannya. Disinilah fungsi dari pola pertanggungjawaban organisasi sektor publik itu tadi yang bertanggung jawab secara horizontal kepada masyarakatnya. Kemudian yang ketiga itu adalah attentive publics atau atensi dari masyarakat. Terdapat banyak kepentingan dan agenda tertentu dari beberapa kelompok yang mempengaruhi pemerintah. Kemudian yang keempat itu ada time problem atau masalah waktu. Jadi di sini manajemen strategik sangat memperhatikan masa jabatan serta peraturan-peraturan yang membatasi waktu sehingga tidak berdampak pada kegiatan organisasi berikutnya. Lalu ada shaky coalition. Aliansi koalisi di sini politik ketika perencanaan bisa berubah komposisinya ketika pelaksanaan strategi tadi. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan strategi sektor publik ini dijumpai beberapa kendala yang dihadapi oleh sektor publik itu. Yang pertama adalah adanya perbedaan yang mendasar dalam undang-undang, di mana sektor publik ini menggunakan konstitusi dari negara ya, dan juga hal ini bisa membuat sektor publik itu lebih kaku dan ketika menyusun suatu program aktivitas harus mengeceknya terlebih dahulu dengan undang-undang apakah program tersebut bertentangan atau sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh negara. Kemudian yang kedua itu karena merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, maka organisasi sektor publik itu lebih bersifat terbuka kepada lingkungan eksternalnya dibandingkan dengan sektor swasta. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di sini stakeholder eksternal dari organisasi sektor publik ini merupakan masyarakat atau lingkungan sekitar masyarakat. Hal ini mengakibatkan kinerjanya itu menjadi sorotan jika visi misinya itu dan program yang dijalankannya itu jauh dari ekspektasi para pengguna layanan, sehingga ini menjadi kendala utama dan juga beban bagi si organisasi sektor publik itu sendiri untuk mencapai tujuannya, dan juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, bahkan bisa berdampak pada stabilitas keamanan. Yang ketiga, prosedur pemerintahan yang seringkali rumit, kaku, dan berjenjang sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama dalam mengatasi sebuah masalah. Hal ini sudah menjadi rahasia umum pegawai yang hadir pada sektor pemerintah ya, bukan karena kompetensi, kemampuan, atau skill dan pengalamannya. Hal itu juga karena menjamurnya kolusi dan nepotisme dalam perekrutan pegawai organisasi, dan ini hampir terjadi di semua lini. Kita nggak heran lagi lah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pengukuran kinerja pada instansi pemerintah itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan organisasi pada sektor swasta, karena produk yang dihasilkan atau output maupun tujuan dalam sektor swasta sudah sangat jelas, yaitu produk ataupun jasa yang dijual dan mencari laba. Sedangkan pada sektor pemerintah ini dia mempunyai wilayah kerja yang jauh lebih luas dan rumit di dalam mengukur tujuan maupun hasilnya. Nanti kalau nggak sesuai sama ekspektasi kan akan berakibat pada respon masyarakat terhadap pemerintah lagi. Kemudian selanjutnya adalah keterbatasan akan informasi juga menjadi kendala dalam menghasilkan keputusan yang tepat. Hal ini terjadi karena adanya pembelokan dari tujuan insentif yang berhubungan dengan penerapan manajemen strategi. Para manajer pelaksana
bijaksana biasanya memberi informasi yang keliru agar kinerja mereka terkesan positif di mata atasan, walaupun pada kenyataannya kondisinya itu berbanding terbalik. Nah, ini juga menjadi suatu kesalahan bagi karyawan-karyawan yang bekerja di organisasi sektor publik. Dan hal ini sering didengar sebagai istilah ABS. Nah, ini mungkin teman-teman yang sering baca buku sejarah dulu SMA-nya kenal ya istilah ABS, asal Bapak senang, seperti itu. Solusi yang bisa dilakukan untuk menghadapi kendala yang terjadi di sektor publik itu tadi, yang pertama adalah maintaining flexibility. Jadi implementasi manajemen strategi pada prosesnya itu diharapkan mampu beradaptasi dengan mudah atas berbagai perubahan yang terjadi pada internal maupun eksternal organisasi. Kemudian ada bridging competing worlds. Maksudnya di sini organisasi sektor publik itu bersifat terbuka dan berpotensi memiliki ikatan dengan berbagai kelompok dan juga kepentingannya. Di sini pemerintah selaku otoritas dituntut untuk bisa berlaku adil terhadap semua pihak. Kemudian yang ketiga ada wielding influence, not authority. Maksudnya kemampuan untuk berpolitik sangat diperlukan dalam manajemen strategi. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan dan memberikan kesan positif apabila berkonfrontasi dengan pihak luar. Kemudian yang terakhir ada minimizing discontinuity. Jadi mengontrol koalisi politik yang ada agar tetap stabil dan tidak terpecah, discontinue. Ya, jadi itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Viola Putri. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sasaran tujuan sektor publik. Yang pertama yaitu accountability. Tujuan dari akuntansi sektor publik adalah digunakan untuk memberikan informasi yang dapat berguna bagi manajer sektor publik dan dapat digunakan dalam pelaporan pertanggungjawaban bidang, divisi, maupun sumber daya yang berada di bawah naungannya. Selain itu, maksud dari tujuannya ini adalah digunakan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan pada publik atas operasi pemerintahan serta penggunaan anggaran publik. Yang kedua yaitu manajemen kontrol. Tujuan dari adanya akuntansi sektor publik adalah dapat memberikan informasi yang memang dibutuhkan dalam pengelolaan suatu lembaga atau organisasi secara tepat, cepat, efisien, dan ekonomis atas operasi serta penggunaan dari sumber daya yang dianggarkan dalam organisasi atau lembaga. Di Indonesia, kehadiran akuntansi sektor publik memang ditujukan untuk dapat menciptakan kondisi yang transparan, efisiensi, akuntabilitas publik, efektif, serta ekonomis. Yang dimaksud dengan kondisi transparan adalah pelaporan yang disajikan dalam keadaan terbuka dan tidak ada bagian yang ditutupi. Definisi dari akuntabilitas publik adalah pewujudan dari konsep etika pertanggungjawaban dalam lembaga publik. Sedangkan tujuan dari efektivitas, efisiensi, serta ekonomis merupakan makna dari penghematan waktu serta biaya agar kinerja dapat berjalan optimal. Akuntansi sektor publik berhubungan dengan 3 pokok utama, yaitu sebagai penyedia informasi, pengendalian manajemen, serta akuntabilitas. Informasi akuntansi digunakan sebagai bahan pertimbangan pada saat pengambilan keputusan. Dalam hal ini, membantu kerja dari manajer untuk mengalokasikan sumber daya yang ada. Informasi akuntansi juga digunakan dalam penentuan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu aktivitas serta kelayakan dalam hal ekonomis atau teknis. Selain itu, informasi tersebut juga dapat digunakan dalam memilih program-program mana sajakah yang tepat, efektif, ekonomis untuk penilaian investasi. Informasi akuntansi juga sangat dibutuhkan dalam penilaian kinerja sektor publik. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasan mengenai prinsip SMART dalam sektor publik. Prinsip SMART ini merupakan landasan dari konsep manajemen by objektivitas atau MBO yang diterapkan sejak tahun 1960-an. Manajemen penugasan ini dinilai lebih efektif karena mampu memberikan porsi pekerjaan yang tepat bagi para pekerjanya.
alasan mengapa SMART ini menjadi efektif untuk diterapkan dalam target realisasi sebuah proyek atau pekerjaan karena mengandung 5 komponen. Yang pertama itu ada spesifik. Spesifik ini dengan kata lain itu memiliki tujuan yang spesifik. Menurut teori manajemen tugas MBO, target yang spesifik akan memberikan efisiensi lebih kepada seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tujuan spesifik berkaitan dengan detail apa saja yang harus diselesaikan, harus mampu diterangkan secara eksplisit dan mudah dipahami. Tujuan dari spesifik ini tidak hanya menyangkut definisi spesifik dari penugasan tersebut, namun termasuk mampu memberikan penugasan kepada orang yang spesifik. Dalam artiannya, bagian dari tim yang paling berkemampuan atau yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Komponen yang kedua itu ada namanya measurable atau memiliki tujuan yang dapat diukur. Ini maksudnya apa yang dikerjakan juga harus dapat diukur. Hal ini untuk memudahkan dalam mendefinisikan capaian sukses dari pekerjaannya. Masing-masing pekerjaan kan memiliki cara ukur yang berbeda-beda, akan tetapi sedari awal pekerjaan atau tujuan tersebut dirundingkan, ukuran tersebut harus mampu disampaikan kepada pihak pemberi dan penerima tugas. Komponen yang ketiga itu ada achievable atau memiliki tujuan yang mungkin untuk dicapai. Jadi pekerjaan yang diberikan juga harus sesuatu yang mungkin untuk diselesaikan. Ini berkaitan dengan 2 poin sebelumnya, yakni spesifik dan dapat diukur tadi ya. Ini berkaitan dengan beberapa pekerjaan yang kadang diberikan tanpa target hasil akhir yang jelas. Pada akhirnya seringkali menggantung karena kehilangan arah. Komponen yang keempat itu ada namanya realistik atau memiliki tujuan yang realistis. Pekerjaan dengan tujuan realistis ini akan berkaitan dengan menghubungkan sebuah tugas dengan kapasibilitas orang yang dapat memberikan tugas tersebut. Orang pemasaran hampir tidak mungkin jika diberikan pekerjaan teknis, pengembangan program maupun sebaliknya ya. Baik, komponen yang terakhir itu ada time based atau memiliki jangka waktu. Untuk dapat mengukur ritme tim, seorang manajer juga penting untuk memperhatikan waktu eksekusi sebuah pekerjaan. Oleh karena itu, selalu diperhatikan estimasi waktu dalam sebuah pekerjaan. Atur tenggang waktu dengan baik. Caranya itu dengan didiskusikan dengan orang yang bertanggung jawab dengan tugas tersebut. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai struktur sasaran sektor publik. Dalam hal ini, ruang lingkup yang akan kita bahas yaitu mengenai struktur organisasi publik. Sebelumnya, apa itu organisasi? Organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi publik atau struktur organisasi pemerintahan merupakan susunan organisasi yang bergerak dalam sektor publik untuk memberikan pelayanan kepada publik dan tidak mencari profit. Struktur organisasi publik yang banyak diterapkan di Indonesia yaitu menggunakan konsep birokrasi ideal dari teorinya Max Weber. Konsep ini dimaksudkan sebagai sarana pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat. Menurut Weber, ada 7 prinsip dasar yang harus dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja atau spesialisasi kerja dipecah-pecah sehingga jelas pembagian kerjanya oleh masing-masing anggota. Yang kedua, hierarki wewenang jelas. Struktur organisasi disusun berdasarkan tingkat dari yang tertinggi hingga yang terendah. Garis-garis komando dan garis koordinasi diciptakan untuk memperjelas alur pelaporan di antara anggota organisasi. Yang ketiga, formalitas tinggi. Untuk mengatur perilaku organisasi, perlu disusun peraturan dan prosedur formal sebagai sebuah sistem. Maka dari itu, para pejabat negara memiliki kualifikasi yang jelas, berupa pelatihan diklat dan sebagainya. Selanjutnya, impersonal.
Impersonal di sini maksudnya adalah tidak memiliki hubungan yang bersifat pribadi. Tindakan dan keputusan yang berlaku di organisasi tidak melibatkan perasaan pribadi, sehingga pekerja dituntut untuk bersikap profesional. Selanjutnya ada jenjang karir berdasarkan prestasi. Dalam jenjang karir, diharapkan anggota dapat mengejar karir dan menjaga komitmen terhadap organisasi publik. Dalam penerimaan ASN melalui seleksi yang ketat dan dipilih berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh para peserta setelah menempati posisi jabatan yang dipilihnya dan mendapat reward dari atasan, maka dia akan dipromosikan jabatannya. Hal ini bertujuan agar dalam jenjang karir yang diharapkan anggota dapat mengejar karir dan menjaga komitmen terhadap organisasi. Selanjutnya ada peraturan rinci. Pekerjaan dalam organisasi birokrasi mencakup suatu jenjang karir yang dapat diberikan penghargaan, reward, ataupun hukuman, punishment. Pekerja yang diberikan penghargaan dapat berupa kenaikan pangkat ataupun kenaikan gaji, sedangkan pekerja yang mendapat hukuman akan mendapatkan sanksi atau berupa teguran atau berupa penurunan jabatan. Nah, teori dari Max Weber ini mengedepankan nilai efektif, efisien, dan ekonomis. Dalam manajemen strategi, organisasi dapat diilustrasikan sebagai organ tubuh, kaki, dan tangan yang menjalankan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya, dan manajemen sebagai jantung dan nadi yang menggerakkan, mengorganisir, dan mengontrol jalannya pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada publik dan tidak mencari profit. Struktur organisasi publik dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku sebagai pedoman menjalankan pemerintahan yang baik. Birokrasi di Indonesia menjadi jembatan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku. Oke, cukup sekian materi yang telah saya sampaikan ini, semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.